Ranah Pantai Cermin, Rumah Gadang Panjang, Muaro Iku, Batang Iku, Batang Sangir, Warisan Adat, Niniak Mama, Tuanku Bagindo Sutan Basau, 8 Suku, Minangkabau. Nagari Ranah Pantai Cermin, warisan Rumah Gadang Panjang di Muaro Batang Iku. Di bagian selatan Kecamatan Sangir Batanghari, tepat di kawasan pertemuan Batang Iku dan Batang Sangir, terdapat sebuah nagari yang menyimpan jejak sejarah, adat, dan arsitektur Minangkabau yang menarik untuk ditelusuri. Kawasan ini dahulu dikenal dengan nama Muaro Iku dalam sejumlah peta kolonial Belanda, merujuk pada lokasi pertemuan dua sungai yang menjadi pusat tumbuhnya permukiman masyarakat. Nagari itu adalah Nagari Ranah Pantai Cermin. Meskipun baru berdiri sebagai nagari definitif pada tahun 2006 setelah dimekarkan dari Nagari Abai, Ranah Pantai Cermin telah memiliki struktur adat, kelompok Niniak Mamak, serta kehidupan masyarakat yang tumbuh jauh sebelum pemekaran administratif tersebut. Ketika mendengar istilah Rumah Gadang Panjang, banyak orang akan mengaitkannya dengan Nagari Abai. Namun, warisan arsitektur yang sama juga dapat ditemukan di Nagari Ranah Pantai Cermin. Keberadaan rumah-rumah Gadang Panjang tersebut menjadi penanda kuat hubungan sejarah dan budaya kedua nagari yang berada di sepanjang aliran Batang Sangir, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang masih terjaga hingga hari ini. Lalu, bagaimana sejarah Nagari Ranah Pantai Cermin? Bagaimana struktur adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya? Dan mengapa tradisi Rumah Gadang Panjang tetap bertahan di kawasan yang dahulu dikenal sebagai Muaro Iku ini? Mari kita telusuri bersama. Kecamatan Sangir Batanghari sampai tahun 2006 hanya tersusun atas 3 nagari saja. Nagari Abai, Dusun Tangah, dan Lubuk Ulang Aling. Pada tahun 2006, terjadi pemekaran nagari di Kecamatan Sangir Batanghari, sehingga nagari berjumlah menjadi 7 nagari. Salah satunya adalah Nagari Ranah Pantai Cermin. Nagari Ranah Pantai Cermin terletak pada posisi paling selatan Kecamatan Sangir Batanghari, sekaligus pintu gerbang kecamatan dari arah Padang Aro, ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Nagari Ranah Pantai Cermin berada di aliran Sungai Batang Sangir, pada sebuah tempat pertemuan Batang Iku, anak Sungai Batang Sangir, bermuara ke Batang Sangir. Jika Sanak memperhatikan peta-peta kolonial Belanda, kawasan ini dikenal dengan nama Muaro Iku. Nama tersebut merujuk pada lokasi pertemuan Batang Iku dengan Batang Sangir. Penamaan ini serupa dengan Muaro Sangir, yaitu kawasan tempat Batang Sangir bermuara ke Sungai Batanghari. Permukiman penduduk Nagari Ranah Pantai Cermin berkembang di sekitar kawasan pertemuan kedua sungai tersebut. Secara administrasi pemerintahan, Nagari Ranah Pantai Cermin terdiri atas 5 jorong, yakni Talakiak, Simpang Tigo, Koto Tuo, Rawang, dan Sungai Mintan. Nagari Ranah Pantai Cermin pada awalnya merupakan bagian dari Nagari Abai. Namun demikian, nagari ini memiliki kelompok Niniak Mama serta struktur adat yang berdiri sendiri dan mengatur kehidupan masyarakatnya hingga saat ini. Kita mulai terlebih dahulu dari susunan suku yang terdapat di Nagari Ranah Pantai Cermin. Berdasarkan struktur adat yang ada, masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin terdiri atas 8 suku, yaitu Suku Malayu Dalam, Suku Malayu Sandi, Suku Malayu Sigintir, Suku Panai Lundang, Suku Panai Tinggi, Suku Kampai, Suku Tigolare, Suku Sikumbang. Masing-masing suku dipimpin oleh penghulu atau Niniak Mama yang menjadi pemangku adat dalam kaumnya. Adapun Niniak Mama yang terdapat di Nagari Ranah Pantai Cermin adalah sebagai berikut. Di antara para penghulu tersebut, Datuk Labuan menempati posisi yang istimewa karena berfungsi sebagai sandi bagi Tuanku Bagindo Sutan Basau.
Kedudukan ini tergambar dalam mamangan adat yang menyebutkan Sandi nan naik, titah nan turun. Di atas para penghulu suku, terdapat rajo adat yang menjadi pucuk pimpinan adat di nagari Ranah Pantai Cermin. Jabatan ini dipegang oleh Tuanku Bagindo Sutan Basau dari suku Malayu Dalam. Dalam struktur adat kawasan ini, Tuanku Bagindo Sutan Basau memiliki hubungan batali barih dengan Tuanku Rajo Putih yang menjabat sebagai rajo adat di nagari Abai. Struktur adat inilah yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat nagari Ranah Pantai Cermin, serta menunjukkan eratnya hubungan sejarah antara Ranah Pantai Cermin dan nagari Abai. Jika terdapat kekeliruan atau data yang kurang tepat terkait susunan suku, penghulu, maupun struktur adat nagari Ranah Pantai Cermin, silahkan Sanak tuliskan perbaikannya pada kolom komentar. Masukan dari Sanak akan sangat membantu penyempurnaan informasi Nagaripedia. Salah satu daya tarik utama nagari Ranah Pantai Cermin adalah keberadaan rumah gadang panjang yang masih dapat ditemukan hingga hari ini. Tradisi membangun rumah gadang dengan ukuran yang sangat panjang ini juga dikenal di nagari Abai, menunjukkan eratnya hubungan sejarah dan budaya kedua nagari yang berada di sepanjang aliran Batang Sangir. Berbeda dengan rumah gadang yang umum ditemukan di berbagai daerah Minangkabau, sejumlah rumah gadang di Ranah Pantai Cermin memiliki bentangan bangunan yang sangat panjang, sehingga mudah menarik perhatian siapa saja yang melintas. Keberadaannya menjadi bukti bagaimana masyarakat masa lalu membangun hunian komunal yang mampu menampung keluarga besar dalam satu bangunan. Yang menarik, rumah-rumah gadang panjang tersebut berada tidak jauh dari jalan utama yang menghubungkan Padang Aro dengan Abai. Karena itu, para pelintas dapat dengan mudah menyaksikan keindahan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih bertahan di tengah perubahan zaman. Rumah gadang panjang di Ranah Pantai Cermin bukan sekedar bangunan tempat tinggal. Lebih dari itu, rumah-rumah tersebut menjadi simbol keberlanjutan adat, ikatan kekerabatan, serta identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini, nagari Ranah Pantai Cermin bukan hanya menjadi bagian dari sejarah perkembangan wilayah di Solok Selatan. Nagari ini juga menjadi penjaga warisan adat dan budaya Minangkabau yang masih hidup hingga sekarang. Di kawasan yang dahulu dikenal sebagai Muaro Iku ini, masyarakat tetap mempertahankan struktur adat, memelihara hubungan kekerabatan, dan menjaga keberadaan rumah gadang panjang yang menjadi salah satu penanda identitas mereka. Di balik pertemuan Batang Iku dan Batang Sangir, tersimpan jejak sejarah, nilai-nilai adat, serta warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, mengenal nagari Ranah Pantai Cermin berarti mengenal salah satu wajah Minangkabau yang masih menjaga akar budayanya dengan kuat hingga hari ini. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.